Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal jawwadul karim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Amma ba'du, ayat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga sehat selalu. Jamaah, alhamdulillah, kelihatan cantik dengan kuliah jadi. Sehat semua ya. Malam hari ini khusus kita akan membahas kitab, namanya kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Kenapa kita bahas ini? Karena tidak lama lagi kita memperingati Maulid tanggal berapa? 28 hari apa? Bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa sekarang? 1400. Oke. Kita akan membahas kitab namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang dikarang oleh Abu Isa Muhammad bin Sawwar At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Namanya Abu Isa Imam At-Tirmidzi yang mengarang kitab Sunan At-Tirmidzi. Oke. Asy-Syama'il itu dari kata syamilah atau syamilah. Syamilah itu artinya lengkap, artinya sempurna, artinya meliputi. Jamaknya syama'il, dari kata syamilah atau syamilah menjadi syama'il. Syama'il itu sempurna, lengkap. Apanya yang lengkap? Al-Muhammadiyah, yaitu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita siapa namanya? Muhammad. Karena ada kitab yang membahas khusus khalqinya, penciptaannya. Ada kitab yang membahas khusus ibadahnya Nabi. Ada khusus kitab yang membahas tentang akhlaknya Nabi. Ada khusus kitab membahas tentang sisi kepemimpinan Nabi. Maka kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah dikarang oleh Abu Isa Muhammad bin Sawwar At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi membahas secara lengkap baik penciptaannya Nabi, akhlaknya Nabi, perbuatannya Nabi, ibadahnya Nabi dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Jumlah halamannya lebih 200 halaman. Maksudnya kita mau bahas semuanya tidak. Yang penting saja, yang kira-kira supaya kita kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terobati. Kita salawat dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
baru-baru ini itu yang saya sampaikan. Saya berjalan memberi salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mengunjungiku ketika saya sudah meninggal, sama dengan dia mengunjungiku ketika saya masih hidup. Jadi siapa-siapa yang rajin bersalawat, insya Allah dia mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Bayangkan kalau Allah yang bersalawat kepada kita. Satu kali kita kepada Nabi, Allah membalas 10. Menunjukkan bahwa Allah menciptakan makhluk yang luar biasa. Yang makhluk itu Allah sangat mencintainya, sehingga dikenal dengan Habibullah. Dikenal dengan apa? Habibullah. Apa itu artinya Habibi? Kekasih Allah. Ya Habibi. Kalau perempuan, ya Habibti, anti Habibti, kamu orang yang aku sayang. Kalau perempuan, kalau laki-laki, Habibi. Makanya ada yang paling terkenal, wakil presiden kita sekarang, Baharudin Yusuf Habibie. Habibie itu bagus kalau untuk anak laki-laki, artinya kekasih. Habibie. Yang kita mau bahas ini adalah manusia yang paling mulia di muka bumi. Kenapa paling mulia? Karena tidak ada yang pertama masuk surga kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kita mau masuk surga dari siapa yang lebih dulu masuk surga? Nabi Muhammad. Makanya beliau paling mulia. Kenapa disebut beliau manusia paling mulia? Karena keistimewaan Rasulullah SAW baik dari segi penciptaannya maupun dari segi akhlak. Dari segi apa? Penciptaan. Mau lihat bentuk tubuhnya Nabi. Nah, kita baca. Yang pertama dalam kitab ini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra At-Tirmidzi, al-Babul Awal, bab pertama. Penjelasan dalam kitab ini yang pertama dibahas tentang bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi arba'at haditsan. Bab tentang dalil atau hadis yang datang berbicara tentang bentuk penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 14 hadis. Kita tidak baca semua, paling 1, 2, 3 hadis kita baca. Kalian pernah melihat Nabi? Pernah ada yang lihat Nabi? Ada yang pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi? Ada yang pernah terlintas bayangannya bentuknya Nabi? Kita mau lihat bagaimana bentuk tubuhnya Nabi. Bagaimana caranya kita lihat? Kita membaca hadis ini. Bagaimana bentuknya Nabi? Haddatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abdurrahman an Anas bin Malik. Dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat yang paling lama hidup, lebih 100 tahun. Namanya Anas bin Malik. Ada namanya Malik bin Anas, itu imam mazhab. Gurunya Imam Syafi'i namanya Malik bin Anas. Itu juga meriwayatkan dari Qutaibah mendapatkan info dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat info dari Rabi'ah bin Abdurrahman. Rabi'ah bin Abdurrahman dapat hadis ini dari Anas bin Malik. An-Nam sami'u yaqul, dia mengatakan dia mendengarkan Anas bin Malik berkata. Apa kata Anas bin Malik? Ini Anas bin Malik orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Abu Hurairah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil tawilil ba'in. Nah, ini lihat. Apa kata Anas bin Malik?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Nabi itu tingginya tidak sampai 2 meter. Nah, juga tingginya bukan 1 meter. Sedang-sedang, tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Wala bil abyadil amha. Kulitnya itu tidak putih, sangat putih, seperti maaf, ada itu penyakit yang semuanya orang putih. Apa namanya? Albino. Nah, tidak putih seperti itu. Tetapi Nabi putih. Wala bil adam, tidak juga kulitnya seperti kita yang sawo matang. Sawo matang ya? Ini kuning langsat, sawo matang. Yang mana yang sawo matang? Kayak ini ya. Kayak kalau kuning langsat agak kuning dia. Nabi wala bil adam, tidak juga kulitnya sawo matang. Nabi putih, agak kemerahan, jadi kelihatan agak kemerahan. Wala bil jaddil qafati wala bisabti. Rambutnya Nabi itu tidak keriting, juga tidak lurus. Berarti ikal. Tidak terlalu keriting, tidak juga rambut lurus. Berarti ikal. Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si 40 sana. Lihat, Nabi itu rambutnya tidak keriting, tidak juga lurus. Nanti kita lihat panjangnya bagaimana, kita lihat di hadis yang lain. Allah mengutusnya menjadi Nabi ala ra'si 40 sana. Berapa umurnya Nabi Muhammad dari Nabi? 40 tahun. Fa'aqama di Makkah 10 sinin. Tinggal di Makkah 10 tahun. Wa bil Madinah 10 sinin. Tinggal di Madinah juga 10 tahun. Ini kurang lebih. Karena ada hadis yang lain mengatakan tinggal di Madinah 13 tahun. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sana. Dan Allah menyempurnakannya, artinya mewafatkannya di umur kepala 60. Kepala 60 itu bisa 61, 62, 63, bisa 64. Kepala ala ra'si sittin 60. Walaysa fi ra'sihi hajar. Dan tidak ditemukan di kepalanya walihiyatihi dan jenggotnya disuruh sa'atin balda. Lebih dari 20 helai rambut putih atau jenggotnya di rambut Nabi SAW. Tidak lebih dari berapa? 20. Umurnya Nabi berapa meninggal? 63 tahun. Zaman sekarang umur 30 tahun, rambutnya sudah berapa? Sudah mulai putih. Sudah tidak tertanam ini rambut. Saya saja rambutnya sudah putih. Tanya, mungkin ada di antara ahli juga, kok sudah ada rambut putih. Nabi 63 tahun, tidak lebih berapa? Tidak lebih dari 20 rambut putih. Berarti sahabat memperhatikan Nabi ini sampai dia bisa menghitung jumlah rambut putihnya Nabi. Ada yang pernah hitung rambut putihnya di sini? Tidak ada kan? Atau ibumu, atau ayahmu pulang ke rumah. Nah, coba lihat rambut putih saya berapa jumlahnya. Tidak terhitung, semuanya sudah putih. Nabi umurnya berapa? 63 tahun. Jumlah rambut putihnya atau jenggotnya yang putih tidak lebih dari 2. Tandanya Nabi itu sangat indah. Nabi itu indah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rafa'atan, hadis yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tubuhnya itu seimbang, antara pundaknya dengan pundaknya itu seimbang, kelihatan cantik indah. Laisa bitawil wala bil qasir. Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek, senang-senang. Hasan al-jism, bentuk tubuhnya itu sangat indah. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa kana sya'ruhu laysa bijaddi wala sabti asfar lawn. Rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak juga rambut lurus yang kayak rambut jatuh itu yang lurus kayak rambut Korea yang lurus-lurus kan, tidak begitu Nabi. Berarti ikal asmaran laun, warnanya kemerah-merah. Ini asmaran laun. Idza masya, kalau Nabi berjalan yatakaffa, seakan-akan dia turun dari ketinggian. Berarti hentakan kakinya itu kuat. Ada sekarang terapi namanya terapi pas. Pernah dengar? Pas. Itu yang kalau dia berjalan hentakan. Jadi Nabi kalau turun dari ketinggian, dia berjalan, dia tidak seret kaki, tapi diangkat. Dan cara menghentakkan kakinya itu kuat. Makanya disebut dia takaffa. Coba kalian kalau turun dari ketinggian, pasti kuat kan? Nah, seperti itu Nabi SAW berjalan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rajulan marbu'an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki yang bentuk pundaknya itu bidang, patah, kelihatan indah. Ini bu'idama bainal mankibaini azimul jumlah. Azimul jumlah itu artinya rambutnya Nabi itu ada 3, ada disebut dengan jummah. Kalau jummah, rambutnya Nabi itu sampai di sini, sampai di pundak. Yang kedua, rambutnya Nabi sampai di bawah telinga, ila syahna ila udhunaini, di bawah telinga. Dan ada juga yang sampai di sini. Jadi Nabi itu pernah rambutnya segini, pernah segini, pernah sampai di pundak. Rambut Nabi itu harum, tidak masalah. Kalau kita lihat pakai sampo, telinga sudah mulai mau. Terus ketika memberi, Nabi panjang rambutnya tidak kemudian. Katanya Nabi panjang rambutnya. Nabi ikat tidak rambutnya, tidak diikat, tapi dikasih surban di atas. Surban itu taruh di atas kayak kerudung. Jadi itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya panjang. Zaman sekarang banyak orang mau contohin rambutnya panjang, tapi masya Allah jarang pakai sampo. Kalau dia rajin pakai sampo bagus, panjang rambut. Saya pernah panjang rambut. Kapan saya waktu kuliah S1 di Mesir, rambut saya panjang sampai. Kenapa rambut saya panjang? Karena musim dingin. Kalau musim dingin botak, luka-luka ya, karena dingin. Jadi sengaja dipanjangkan rambut. Hampir semua yang pernah kuliah di Mesir panjang rambut. Karena itu tadi cuacanya ya mengharuskan kita rambutnya paling tidak dipanjangkan supaya tidak terlalu dingin. Rambut saya kalau panjang tikar, begini ya, melingkar. Nabi itu kan kalau panjang tikar, saya tikar, tapi kalau semakin panjang di bawah jadi keriting. Iya. Ila syahbatil udhunai alaihi amra ma ra'aytu syai'an qad ahsan. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, sahabat mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang paling indah yang pernah saya lihat di muka bumi ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, gigi seri Nabi itu renggang. Gigi seri, yang mana gigi seri? Itu renggang, agak renggang. Jadi kalau Nabi berbicara seperti keluar cahaya dari dalam mulut. Kalau Nabi berbicara, kalau kita keluar cahaya juga. Kenapa? Karena ada yang pasang di sini itu apa namanya itu yang
Jadi penuh di sini, penuh karena ada dia. Nabi yang keluar cahaya dari dalam mulut. Ini disebutkan di antara kedua giginya itu memancar keluar cahaya ketika Nabi berbicara. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dikatakan oleh dalam hadis, katanya, aku diperlihatkan kepada aku Nabi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi Musa itu bagaikan seorang laki-laki dari suku Shanu'ah. Suku Shanu'ah itu yang agak kemerah-merahan, bentuk tubuhnya itu agak kayak orang-orang Meksiko ya, orang yang agak kemerah-merahan. Kulihat pula Nabi Isa, kata Rasulullah. Nabi Isa ternyata orang yang pernah mirip dengan sahabat Nabi namanya Urwah bin Mas'ud. Itu Nabi Isa. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku juga melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata orang yang mirip dengan Nabi Ibrahim itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu mirip dengan kakeknya Nabi Ibrahim, karena Nabi Muhammad dari Ismail, golongan Arab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, nah ini dalam hadis tadi saya ceritakan, kalau beliau berjalan dan ada yang memanggilnya, maka dia membalikkan badannya. Dia tidak membalikkan lehernya, tapi semua badannya berbalik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah balik. Dia balikkan semua badannya. Kalau kita Assalamualaikum, kalau Nabi tidak. Nabi kalau dia ajak berbicara sama orang, maka dia perhatikan baik-baik orang itu. Seakan-akan orang itu merasakan bahwa hanya saya yang diperhatikan seperti ini oleh Rasulullah. Zaman kita sekarang, kalau kita ajak bicara, dia main HP. Ya enggak? Kan banyak sebagian. Apalagi kalau kumpul-kumpul sama temannya, orang itu semua pegang HP. Bilang. Kenapa sahabat? Nabi tidak. Nabi kalau diajak berbicara, maka dia perhatikan orang itu baik-baik. Siapa yang dia berbicara? Dia perhatikan orang. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Nabi sangat indah. Sehingga setiap orang disebutkan di sini, setiap orang yang berjumpa dengan Nabi ingin selalu bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti orang itu jatuh cinta dengan Nabi. Kenapa? Karena bentuknya indah, akhlaknya lebih indah daripada bentuk. Sampai ada pepatah Arab mengatakan, "Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u." Ya Muhammad, wahai Rasulullah, khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Engkau diciptakan seakan-akan tidak punya kekurangan, tidak ada aibnya. Bagaimana tidak ada aibnya? Nabi itu kalau berjalan berjumpa dengan anak kecil, dia pegang kepalanya anak kecil. Ini anak ini kalau pulang ke rumahnya dia tahu, orang tuanya tahu, pasti dia sudah disentuh oleh Rasulullah. Kenapa? Karena bau harum dari Rasulullah sampai kepada anak itu di rumah. Kalau kita coba sentuh anak kecil, bau keras, habis masak, tentu anak-anak sampai di sana juga di rumahnya, tapi baunya bau keras karena habis masak misalnya. Itu Nabi. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Engkau ya Rasulullah seakan-akan diciptakan tidak punya kekurangan sedikit pun. Apa yang mau kekurangannya Nabi? Di sini diceritakan dalam kitab ini bagaimana bentuk tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi itu udah khatamun nubuwah, khatam cap kenabian. Cap kenabian setiap nabi ada, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Sa'id bin Ya'qub,
aku pernah melihat khatam Nabi, cap kenabian Nabi itu di antara kedua bahunya. Di antara kedua bahunya seperti sepotong daging warnanya merah, sebesar telur burung dara. Seperti telur burung apa? Apa itu burung dara? Tahu? Burung dara. Khatamnya Nabi seperti itu besar. Di antara dua pundaknya di tengah-tengah. Jadi Nabi itu disebutkan di kitab ini Nabi itu pernah mengatakan kepada Abu Amr bin Affan al-Ansari, Abu Sa'id berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Sa'id, mendekatlah kepada, usaplah punggungku. Di mana punggung? Usaplah punggungku. Jadi diusap punggungnya Nabi, maka punggungnya aku usap, kata Sa'id, dan terasa jari jemariku menyentuh khatam Nabi di belakang sini. Jadi dia pegang belakangnya Nabi, dia menyentuh khatamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku bertanya kepada Husain, apakah khatam itu? Kemudian dikatakan kumpulan bulu-bulu. Padahal itu adalah cap kenabian. Cap kenabian besarnya seperti telur burung. Nah, rambut Rasulullah tadi saya sudah jelaskan, rambutnya Nabi itu sampai di sini. Alisnya Nabi hitam. Kalau kita alis kita alhamdulillah mau pergi alhamdulillah bentuk dulu. Ada yang kesana kemari yang dia bentuk alisnya. Ada yang bentuk gini, ada yang dia kesini. Bentuk alisnya apa istilahnya? Sulam alis. Ada kan? Ustaz, bagaimana hukumnya sulam atau tato alis? Haram hukum. Tato alis itu haram. Itu tato supaya kita nikmati dan syukuri yang Allah berikan itu. Kalaupun tidak ada alismu, ya lebih sedikit aja. Kan ada yang pakai apa itu? Ya, pensil alis. Kesimpan kita kasih karena sedikit saja alisnya. Tapi jangan ditato. Jangan ditato. Tidak boleh ditato. Bulu matanya Nabi itu lentik. Gitu. Ya, yang naik itu. Kalau kita pakai apa namanya? Maskara. Ada juga itu yang penipuan dia tempel itu. Akhirnya dia tidak rasa jatuh. Ini yang lucu kalau acara pesta. Jatuh maskara. Pasal kemana? Nabi tidak pakai maskara. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai celak mata 3 kali celak mata. Makanya sunnah hukumnya sebenarnya laki-laki memakai celak mata. Kalau perempuan kan cantik kelihatan pakai celak mata. Tapi laki-laki pakai celak mata dikira bencong. Ya kan? Padahal sunnah. Makanya ulama itu kalau hari Jumat biasa pakai celak mata. Celak. Jadi Ustaz biasa pakai dulu. Saya biasa pakai waktu masih kuliah di masjid pakai celak. Tapi sama sekarang kalau pakai celak mata nanti dikira Nabi pakai celak mata. Padahal Nabi matanya sudah indah, pakai celak mata lagi lebih indah. Bagaimana tidak indah kalau bulu matanya lentik? Lari naik. Kalau kita menusuk dia. Ini baru penciptaan, baru bentuk tubuhnya Nabi. Hidungnya Nabi mancung keluar. Hidung kita pada air hujan mancung ke dalam. Beda kan? Betul Nabi itu manusia, bashar, laisa al-bashari, tapi manusia yang berbeda dengan manusia. Hidungnya saja mancung.
Nabi memunculkan kumis, membiarkan jenggotnya tidak panjang sampai di situ, sederhana, jenggotnya sedang-sedang. Apanya lagi? Giginya indah, matanya ya seperti mata orang Arab. Coba lihat orang Arab matanya itu, walaupun dia pakai cadar kelihatan matanya itu matanya Nabi SAW. Makanya orang mengatakan siapapun yang pernah melihat Nabi pasti dia jatuh cinta kepada Nabi, siapapun itu. Karena Allah menciptakan khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Ya Rasulullah, engkau meminta seakan-akan engkau meminta bentuk penciptaanmu ya sesuai dengan yang engkau inginkan. Karena sempurna. Kan ada Nabi sempurna. Nabi itu sempurna. Apa kekurangannya Nabi? Tidak ada. Tidak ada dosanya. Apalagi bentuk penciptaannya lebih indah daripada Nabi Yusuf, yang kalau orang melihat Nabi Yusuf dia mampu memotong tangannya tanpa terasa lihat lewat Nabi Yusuf. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Kan banyak orang mengatakan Nabi yang paling cakep itu Nabi Yusuf. Ulama mengatakan yang paling cakep itu Nabi Muhammad SAW, mengalahkan nasional Rasulullah SAW. Nabi itu suka pakai sisir, belum keluar dari kamar sudah siap sisir. Kalau kita sudah habis makan pisang goreng belum pakai sisir, apa yang dilakukan? Ambil jilat langsung. Nabi pakai sisir. Berarti Nabi itu sangat rapi, karena selalu ikut sisirnya selalu ikut. Belum keluar kamar sudah rapi. Rasulullah sering meminyaki rambutnya, menyisir jenggotnya di sini. Sering waktu menyisir rambutnya dia menutupi bahunya dengan kain kerudung. Saat sisir itu dia tutupi kemudian dia sisir. Kain kerudung itu seperti bau minyak karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu apakah Nabi pakai semir? Kan banyak orang tua kita, orang tua kalian rambutnya putih, beli apa? Semir. Semir warna apa? Kita supaya tampak darimu kembali. Apakah Nabi menyisir? Memakai semir? Nabi dikatakan di dalam hadis Istri Syair dia bercerita, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keluar dari rumahnya, dia mengibaskan rambutnya sehabis mandi dan di kepalanya terdapat bekas daun inai, daun pacar. Jadi sahabat seperti Abu Bakar Siddiq ada waktu dia kasih daun pacar. Makanya orang-orang yang sudah putih rambutnya rata-rata pakai semirnya warna orange atau merah-merah seperti daun pacar. Pernah pakai daun pacar? Ayo, warnanya seperti itu. Kalau kita ke Saudi, ke Mekah, ke India, ke Pakistan, itu jenggotnya orang-orang itu rata-rata disemir. Warnanya seperti daun pacar. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada sebagian mengatakan daif hadis itu, tetapi Abu Bakar dia pakai semir. Makanya banyak yang memakai semir, tapi bukan yang warna hitam, karena dianggap kalau warna hitam nanti menipu. Dia sudah tua, tapi pakai semir warna hitam tampak muda dan baik. Saya bilang kalau bisa pakai ungu, saya mau semir rambut saya pakai ungu, warna ungu. Ada enggak pacar warna ungu? Nah, pacar warna apa biasanya? Merah dengan orange. Pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Rasulullah itu suka memakai gamis. Pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah adalah gamis. Gamis warna apa? Warna putih. Warna putih. Karena dalam sebuah riwayat Nabi itu memakai kain hibara. Kain hibara itu dari Yaman. Kain katun. Nabi suka memakai kain katun warna putih. Pernah dikatakan, berpakaianlah kalian pakaian yang putih untuk dipakai sewaktu hidup, dan jadikan dia kain kafan untuk dipakai waktu mati. Karena kain putih itu sebaik-baik pakaian. Jadi kain putih. Apakah Nabi memakai sandal? Nabi memakai sandal. Apakah Nabi memakai cincin? Nabi memakai cincin. Cincinnya itu permatanya dari Abyssinia, dari Yaman, dari Habsyi. Cincin itu sunnah hukum. Hanya perempuan pakai cincin. Perempuan boleh pakai emas. Laki-laki haram menggunakan emas. Jadi Ustaz, bagaimana kalau saya menikah nanti? Ya kan, menikahkan suaminya biasa pakai emas. Ya cukup di situ saja pakai emasnya, setelah itu dibuka. Karena tidak boleh laki-laki lama-lama menggunakan emas, kecuali emas campuran yang lebih banyak kadar peraknya daripada emasnya, misalnya itu boleh yang campur. Ada juga namanya emas putih ya. Emas putih ya, yang jelas kalau laki-laki memakai emas maka dia mempengaruhi kulit, bikin penyakit. Maka kalau ada yang pakai emas laki-laki sebaiknya pakai perak. Karena Nabi memakai cincin apanya namanya ini dari perak, gagangnya dari perak. Nabi memakai cincin di mana? Jari tangan kanannya. Biasa di sini, biasa di jari manis. Yang jarang itu di tengah. Yang ini jarang, apalagi biasanya ini. Apakah Nabi memakai serban? Nabi memakai serban. Pernah memakai serban warna hitam. Nah, Nabi biasa pakai serban warna hitam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki akhlak yang mulia. Kalau berjumpa dengan orang, maka Nabi itu berjabatan. Nabi dengan laki-laki dia katakan, dia meletakkan, kemudian dia memeluk. Itu kebiasaan orang Arab. Kalau orang yang lebih tua atau ulama, mencium keningnya, dicium keningnya. Itu kalau orang tua atau ulama. Makanya orang-orang Arab, saya kemarin di Tanah Suci, murid-muridnya pada duduk, saya perhatikan. Datang gurunya langsung duduk, semua pada datang, cium keningnya gurunya. Tapi tidak usah mencium gerungnya ustazah, tidak usah. Nggak usah kalau dicium gerungnya ustazah, enggak. Itu bisa diarahkan. Karena memang Nabi seperti itu. Biasa cepika-cepiki. Kalau orang Indonesia cepika-cepiki, ujung-ujung ke barat. Iya kan? Kalau orang Arab tidak. Orang Arab memang dia pipi atau bibirnya cium pipinya kemana. Itu orang Arab. Makanya kalau saya orang Indonesia kadang beli kalau ketemu orang Arab. Kalau dipikir pada dia. Ustaz itu ngomong enggak, memang bentuk saya. Bentuk saya. Itu orang Arab. Wah, sudah habis waktunya. Ini baru bentuk tubuhnya Nabi dan cara Nabi berakhlak. Nabi itu indah. Berdoalah semoga saja kalian dipertemukan dengan Rasulullah SAW walaupun dalam mimpi. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Dadah, cukup ya. Sampai di sini, insya Allah kita belum masuk sebenarnya pada akhlak. Nanti satu pertemuan lagi kita akan bahas tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling dikenal itu kan ada 4 akhlak. Apa itu?
amanah, pamanah, tadi, sudi, jujur, kejujuran. Jujurnya apa? Jujurnya tidak pernah mencuri. Nabi kalau lapar dia taruh batu di perutnya. Dia tidak ambil indominya teman kamarnya. Tidak ambil indominya teman kamarnya. Tapi dia kasih batu di perutnya, diganti. Saking Nabi tidak mau mengambil hak orang lain. Jadi ini belum kita bahas, insya Allah selanjutnya. Paling tidak yang sedikit itu penting di tengah-tengah kita, baik di kita adik-adik sekamar maupun satu mahal. Siddiq itu karena mahal harganya. Orang yang siddiq dibandingkan uang 50 juta lebih mahal orang yang siddiq. Makanya orang itu ingin mempercayai seseorang itu mahal. Karena kalau murah bisa nanti rusak kepercayaan. Makanya kejujuran itu mahal. Karena mahal kejujuran itu, maka dia mengantarkan ke surga. Minimal malam ini ya kita sedikit ada kejujuran itu. Yang sampai di antara kalian ada yang tidak jujur. Tidak jujurnya ya macam-macam. Ya, cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Allahumma ila qaumit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan kabira. Silakan. Akan angkat